وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين إن شاء الله والمؤمنات أرشدني وإياكم الله. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita dalam majlis ini sampai kita bubar nanti menggugurkan dosa-dosa kita yang gak karu-karuan banyaknya, mengangkat derajat kita dan diberkahi waktu dan umur kita. Amin. Jelas dari awal kami sudah membacakan kalimat pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita diberi amanah oleh Rasulullah lafazkan kalimat syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita juga rajin menyampaikan salam dan salawat kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah adalah rasul terakhir, rasul akhir zaman. Seluruh manusia yang datang setelahnya adalah manusia akhir zaman. Maka tidak ada ustadz akhir zaman, sementara umatnya bukan umat akhir zaman. Ustadz dan umatnya sama-sama ustadz dan umat akhir zaman. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa sampai seluruh umat yang beriman kepada Allah dimatikan serentak oleh Allah di muka bumi ini menjelang kiamat, kalian semua menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga dan kelima, Islam ditakdirkan oleh Allah memimpin dunia. Setelah kepemimpinan di fase kelima, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu kita diwafatkan serentak oleh Allah berkat angin lembut yang sejuk berhembus dari negeri Yaman berbau wangi kasturi. Setiap orang beriman yang ada iman di dadanya, saat terkena oleh angin ini dia meninggal saat itu juga, di tempat itu juga, serentak seluruh dunia. Nah, setelah itu kata Rasul, yang tersisa hidup di dunia adalah orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Sehabis wafatnya serentak seluruh orang beriman sedunia, 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Itu kesimpulan. Tadi saya sebutkan hadis Nabi sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, 5 fase. Hanya fase keempat kita tidak beruntung. Fase keempat itu adalah fase kita sekarang ini. Fase pertama Nabi yang memimpin 23 tahun. Fase kedua Khulafaur Rasyidin yang memimpin 30 tahun. Fase ketiga para raja-raja yang menggunakan sistem kerajaan, walaupun gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistem yang dipakai sistem kerajaan, lamanya 1227 tahun. Kemudian fase kelima kembali Islam memimpin dunia. Bedanya fase pertama, kedua, ketiga,
Islam memimpin belum total seluruh dunia, masih 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Tapi di fase kelima Islam memimpin total seluruh dunia, 100% bumi ini akan ada dalam kepemimpinan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, 100%. Di fase keempat Islam tidak berkuasa. Di fase keempat dunia tidak diatur oleh Islam. Dan fase keempat itu dimulai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sampai hari ini 1924 sampai hari ini, sebentar lagi tahun depan 2024. Secara Masehi sebentar lagi masuk 100 tahun. Hadirin yang saya muliakan, saat Islam memimpin dunia, walaupun Islam sifatnya tidak memaksa, tapi Islam menjaga, melindungi akidah umat Islam. Islam yang berkuasa menjaga jangan munculnya faham-faham, aliran-aliran, sekte-sekte yang merusak akidah Islam. Pemerintahan Islam bertanggung jawab dan menjaga jangan sampai ada maksiat yang dibuat terbuka dan terang-terangan. Jangan sampai ada, bahkan kata Umar bin Khattab, jangankan aliran sesat, dukun pun, ahli sihir pun, di mana saja berada, serbu, kata Umar bin Khattab, buru, kejar, tangkap, dan bunuh. Jangankan munculnya aliran-aliran sesat, dukun, sihir yang jelas-jelas sebagai duta-duta setan, tangkap, buru, kejar, jangan ada mereka di bawah kolong bumi yang tempat itu, negeri itu, daerah itu di bawah kepemerintahan Islam. Jadi saat Islam memimpin dunia, dijamin maksiat, kemungkaran, fahisyah, kesyirikan, aliran-aliran sesat, hal-hal yang membahayakan agama, akidah tidak pernah bisa tumbuh subur, karena selalu disikat, dipangkas, dicabut sampai ke akar-akarnya, ke urat-uratnya, karena memang itu tugas pemerintahan Islam ada. Itu fase pertama, kedua, ketiga, dan nanti fase kelima. Sehingga kalau kita perhatikan surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah sebutkan ketika janji Allah yang terakhir datang, kamu kembali memimpin seluruh dunia, tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Tidak ada lagi kejahatan, kezaliman, sehingga semua orang merasa aman dan tenang. Bahkan tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi. Tidak ada upeti dan pajak yang mencekik dan memberatkan. Tidak ada babi di muka bumi. Karena kita perhatikan sekarang, hampir di semua urusan kehidupan kita ada babinya. Di dapur ada babi, di makanan ada babi, di minuman ada babi, di barang-barang kecantikan ada babi, di pakaian ada babi, di apa saja yang kita geluti 24 jam ada babi. Pemerintahan Islam yang ke-5 nanti disikat semuanya, bersih, bumi ini bersih, sebersih-bersihnya. Pembahasan kita bukan fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, tapi fase ini. Bagaimana generasi di fase ini. Tadi di mobil menuju kemari, saya tanya panitia, apa tema kita nanti? Generasi akhir zaman. Maka berarti yang dimaksud itu adalah generasi yang kita hidup saat ini. Kalau generasi fase kelima, nggak usah panik, insya Allah kita sudah aman, kita insya Allah sudah terjaga,
terlindungi. Seluruh motivasi hidup manusia di fase kelima hanyalah beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Tidak ada orang dalam penjara karena banyak orang sudah tak minat lagi buat dosa. Kalaupun ada penjahat, hidupnya dah makmur, semua kebutuhannya sudah tercukupi, maka niat jahatnya pun tidak akan disalurkannya. Bahkan binatang buas pun, kata Rasulullah, di fase kelima, saking berkahnya pemerintahan Islam yang berpusat di Baitul Maqdis nanti mengayomi seluruh dunia, saking berkahnya semua binatang buas di hutan-hutan sana dijadikan jinak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serigala-serigala dijadikan oleh Allah malah melindungi domba-domba yang tercecer dan menggiring para domba menuju komunitasnya. Ular-ular berbisa, Allah angkat bisanya sehingga ular akan bermain-main dengan anak bayi, anak-anak kecil tanpa mematuknya. Allahu Akbar. Fase kelima, penjara-penjara sepi dan kosong, rumah-rumah sakit tidak akan ada. Allah angkat semua wabah, Allah lenyapkan semua penyakit, Allah sirnakan semua apapun penyakit, sehingga pada masa fase kelima manusia bagaikan hidup di bawah semi bayangan surga. Jadi fase pertama, kedua, ketiga dan kelima, Islam terjaga, akidah terjaga, aliran sesat tak ada, mara bahaya juga tidak ada, bumi hidup dalam keadaan aman, damai, sedamai-damainya. Wabil khusus fase kelima, sehingga disebut oleh Nabi Muhammad dengan sebutan masa-masa aman. Sekarang kita bicara tentang masa di mana Islam tidak memimpin dunia. Masa ini, di sini generasi akan menjadi generasi hitam, akan menjadi generasi putih, dan menjadi generasi abu-abu. Pada akhirnya generasi abu-abu akan bergabung ke dalam hitam dan mereka murtad, sehingga Nabi berkata total manusia yang murtad di akhir zaman, maksud Nabi di fase keempat, adalah 2/3 jumlah manusia di muka bumi akan kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi perhatian kita di akhir zaman ini. Kalau mau putih, putih betulan. Kalau mau hitam, hitam beneran. Mau jadi abu-abu, gabungnya ke hitam nanti. Karena arus dan tsunami jahiliyah pada fase keempat, saat Islam tidak berkuasa, terlalu kuat mendera dan menerpa. Tanggung-tanggung posisi berdirinya, habis pak, tumbang. Tidak erat-erat pegangannya kepada akar inti Islam ini, maka dia pasti dengan goncangan pohon Islam, dengan badai yang datang menerpa, dia akan jatuh seperti bergugurannya buah-buah yang tidak kuat, daun-daun yang semi menguning berguguran, jatuh. Hadirin yang saya cintai, fase keempat adalah fase kita sekarang. Bismillah. Perhatikan ke whiteboard kita. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Kecil ya. Ini 23 tahun tadi, 30 tahun, 1227 tahun. Sekarang kita berada di fase yang saat ini, fase keempat. 1, 2, 3, 4. Dan sebentar lagi insya Allah kita masuk fase kelima. Inilah fase yang paling indah dalam hidup manusia di dunia. Fase kelima dijanjikan oleh Allah dan juga disebut oleh Rasulullah. Fase hitam itu di sini dia. Ini adalah fase Islam tidak memimpin dunia. Kalau ini Islam memimpin dunia, 2/3 dunia Islam pimpin. Kalau ini 100% Islam memimpin dunia. Oke ya, di fase ini Islam tidak memimpin. Pada masa ini yang berkuasa adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ini kekuasaan ada di tangan mereka. Karena adanya pemerintahan Islam di dunia di fase pertama, kedua, dan ketiga, dan juga nanti kelima, ruang lingkup setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penduduk api neraka sangat terbatas dan sangat kecil dan sempit sekali. 1, 2, 3, dan 5 ya. Tapi di fase ini karena tidak ada benteng pelindung akidah, tidak ada benteng pelindung Islam, maka leluasa
penguasa setan-setan manusia dan setan-setan jin, memperbanyak calon penghuni neraka. Serem fase keempat ini. Bahkan munculnya sumber dan biang fitnah terbesar sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, yaitu Dajjal yang pernah kita kupas di sini tentang Dajjal. Munculnya malah ada di penghujung fase keempat, ya. Bahkan iblis memerintahkan semua setan-setan dari bangsa jin, gabung, laksanakan semua instruksi dan perintah Dajjal. Saat ini adalah saat kita akan memanen calon-calon penduduk neraka jahanam yang akan menjadi penghuni neraka sebanyak-banyaknya di fase keempat. Kita hidup di sini sekarang. Eskalasinya bukan menurun, tetapi terus menanjak dan terus naik. Fitnahnya bukan makin turun, tapi makin bertambah berat. Pada masa ini, di segi pendidikan, manusia dihancurkan. Malah lewat jalur pendidikan, manusia dirusak, dimurtadkan. Pada masa ini, makanan, minuman dijadikan makanan minuman yang mengalahkan manusia berkarakter binatang. Mereka memakan hal yang haram, memang itu disengaja oleh penguasa-penguasa setan-setan jin dan setan-setan manusia pada fase keempat. Disengaja, Pak, agar umat ini juga doanya nggak dikabulkan lagi, agar umat ini kalau menyembah Allah, sholat nggak didengar, nggak dikabulkan oleh Allah. Jadi dicekoki makanan yang tak baik, diberikan minuman yang tak baik, disuntik paksa dengan hal yang tak baik, supaya kita kalau berdoa nggak dikabulkan, supaya kita kalau sholat nggak bisa khusyuk, supaya kita kalau ingin bermunajat nggak ada ketenangan, dan supaya kita kalau ingin maksiat lancar, cepat, semangat. Naudzubillah. Memang pada masa ini kaum muslimin, pada masa ini umat Islam memang dijauhkan dari kekuasaan. Setiap kali ada upaya umat Islam ingin berkuasa, setiap kali upaya tersebut dipotong sampai ke akar-akarnya. Lihat FIS di Aljazair, lihat FIS di Turki, FIS di Aljazair, lihat Hizbul Rafah di Turki, lihat kemenangan telak yang terjadi di Palestina. Apa-apa saja upaya umat Islam untuk menang pada fase ini agar memimpin dipangkas. Karena memang pada masa ini umat Islam tidak diizinkan memimpin. Ala kulli hal, kalaupun ada kemarin ini Arab Saudi, cukup lumayan lama syariat Islam dilaksanakan di Arab Saudi. Tapi sejak 2017 sampai hari ini, Islam tidak lagi dibiarkan berkuasa di Arab Saudi. Padahal itu adalah benteng terakhir syariat Islam dilaksanakan secara pemerintahan resmi. 2017 itu pun berakhir. Muhammad bin Salman menutup pintu-pintu syariat Islam. Terakhir 2021 dengan penuh gagah berani percaya diri, dia pun menolak semua hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan televisi resmi. Sejak itu maka tidak ada lagi syariat Islam di Arab Saudi. Polisi syariat pun sudah ditiadakan. Wanita hari ini sudah boleh tak pakai jilbab. Laki-laki wanita sudah boleh masuk hotel berdua-dua, nggak perlu ada buku nikah. Mau ngapain saja silakan. Beberapa titik pantai Laut Merah di Jeddah sudah boleh wanita berbikini ria. Haram, minum-minuman haram sudah boleh. Pesta-pesta seperti setan sudah boleh. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah sekarang sudah boleh. Maka Arab Saudi sudah berakhir untuk menjalankan syariat Islam. Kita lihat ada negara yang berusaha berjuang untuk merdeka dan mereka ditekan, diserang, diperangi, banyak yang akhirnya gagal. Hanya satu yang boleh dikatakan berhasil, yaitu Afghanistan. Itu pun sampai hari ini tidak diizinkan bisa untuk menunjukkan bagaimana Islam yang indah itu selalu diperangi dari berbagai aspek, ya. Aset-aset ekonomi yang ada dimatikan, pintu-pintu masuk yang ada juga ditutup.
media juga senantiasa memberitakan hal-hal yang buruk. Walaupun begitu, tetap ada perjuangan, dan mudah-mudahan perjuangan ini berhasil dari kalangan pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Baik kaum muslimin, di fase keempat ini kita ada sekarang. Oke, target mereka apa di fase keempat? Saat Islam tidak memimpin, perbanyak calon penghuni neraka. Siapa calon penghuni neraka? Siapapun umat Nabi Muhammad yang hidup pada fase ini. Kita, saya, anak-anak bapak, anak-anak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita yang jadi target. Hadirin yang kami muliakan, pada masa ini sengaja, sekali lagi, sengaja dilepaskan virus-virus maha beracun yang akan merontokkan iman dan akidah. Virus-virus pemikiran, virus-virus ideologi, virus-virus moral, virus-virus yang targetnya adalah jadikan mereka jauh dari Islamnya, murtad dari agamanya, walaupun dia masih merasa dirinya muslim, walaupun dia masih merasa dirinya muslim, padahal di mata Allah, menurut kajian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sudah murtad. Tolong baca 10 pembatal syahadat. Baca 10 penggugur keimanan. Baca itu 10 pembatal keislaman. Sama itu semua ya. 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan, 10 pembatal keislaman. Sama, isinya sama. Pada hakikatnya banyak umat hari ini tak tahu, tak sadar, ternyata mereka sudah masuk ke dalam beberapa poin dari yang 10 itu. Ada yang 2 poin dimasukinya, ada yang 3 poin dikerjakannya, ada yang cuma 1. Tapi merata-rata umat ini karena jahil, karena jarang ngaji, karena jarang mendekati ulama, karena jarang buka kitab, buka Quran, akhirnya umat ini jahil, lalu mereka masuk dalam item-item pembatal syahadat. Mungkin ada yang bertanya di antara bapak ibu, Buya, selama kita nggak tahu, kan nggak masalah, kan nggak berdosa. Selama kita nggak tahu kalau itu ternyata menyebabkan kita murtad, ya, kan nggak masalah, betul gitu? Kita terima nggak bahasa seperti ini? Hah? Apa ini? Afwan Ustaz. 10 menit lagi. Oh, baru mulai. Oh, 10 menit lagi waktu sholat. ini udah 10 menit dari tadi tahu sih. Udah masuk Isya? Iya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya. Baik. Hadirin yang saya muliakan. Sampai di mana tadi? Pembatal syahadat. Banyak umat ini yang tak sadar. Buya, kalau kami nggak nyadar bahwa itu ternyata membatalkan iman, lalu kami kerjakan, batal nggak iman kami? Batal nggak syahadat kami? Jawabannya gimana? Batal ya. Kenapa bisa batal? Dia kan nggak nyadar. Allahu Akbar, barakallahu fiik. Kalau dia kerjakan sampai dia mati, masih dia kerjakan, batallah imannya, gugurlah syahadatnya, hapuslah Islamnya, walaupun dia nggak tahu. Alasannya apa? Karena dia tidak mencari tahu. Apalah susahnya? Apa ungkapan saya ini tidak begitu jelas? Buka 10 pembatal syahadat, tinggal buka saja di Google. Tanya itu 10 pembatal syahadat, langsung buka, muncul, begitu mudahnya. Lalu lihat generasi macam apa kita. Ada nggak kita masuk ke salah satu di antara 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan? Ada nggak kita termasuk di antara orang? Jangan-jangan bukan hanya 1, sampai 3, 4 mungkin yang kita kerjakan. Banyak sekali kaum muslimin. Nanti saya akan tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu akan banyak tercengang betapa banyak pada hari ini orang-orang telah masuk dalam perangkap-perangkap yang memang hanya sengaja diciptakan di fase keempat oleh penguasa kegelapan di fase ini untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Apa yang mereka buat? Jadi ibadah Allah yang kami muliakan, Nabi berkata, jadidu imanakum bi la ilaha
illallah. Ulangi, jaddidu, sama-sama, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jaddidu, perbaharuilah oleh kamu imanakum, iman kamu, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Ketahuilah saudaraku, ini fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di penghujung fase kelima, tutup fase kelima, seluruh orang Islam yang beriman serentak meninggal dunia. Ini fase pertama, startnya Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Kan itu ceritanya ya. Jadi ini start, finishnya adalah habis seluruh umat Nabi meninggal serentak di tanda besar kiamat ke-7. Sebelum Nabi Muhammad diutus, telah ada nabi-nabi sampai pada Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, yang menghuni bumi ini adalah bangsa jin. Bangsa jin, dan ada juga nabi-nabinya. Dari bangsa jin, Nabi Adam, dan sampai dakwahnya para nabi cuma satu, la ilaha illallah. Dari nabi-nabi bangsa jin sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwah cuma satu, la ilaha. Apapun tantangan yang kita hadapi di fase keempat ini, tetap saja benteng terkuat yang akan melindungi iman, yang akan menjaga iman adalah pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah. Tetap itu. Terserah apapun yang dimunculkan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, apapun namanya, tetap saja benteng perlindungan kita la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Baik, sebenarnya ini panjang sampai kemari. La ilaha illallah. Di fase keempat, orang yang mengilmui la ilaha illallah dengan sempurna, apapun ilah-ilah yang dicetak, yang diproduk, yang dimunculkan oleh penguasa-penguasa fase keempat ini, seluruh ilah-ilah itu akan rontok di hadapan la ilaha illallah. Ya, ini sesuatu yang teramat sangat mahal yang harus diketahui oleh generasi ini. Karena mereka targetkan sekali lagi adalah bagaimana tauhid dan iman kita kepada Allah itu hilang. Supaya apa? Supaya kita menjadi penghuni neraka jahanam, kekal di neraka selama-lamanya. Dan yang memprihatinkan kita adalah 2/3 dari total umat manusia akan benar-benar kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus umat Nabi Muhammad, dari orang-orang Islam di fase ini, 1/3 umat Nabi Muhammad akan murtad di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngeri Bapak Ibu ketika membedah ini, umat tak tahu bahaya. Jangan-jangan itu kena pada keluarga kita, pada keturunan kita, pada diri kita. Kita tak mau mengkaji inilah, sebab ini pasti datangnya. Dan ini sesuatu indah yang ada nggak ada kita ini akan tetap terwujud. Yang mau kita bicarakan bagaimana kita bisa survive, bertahan hidupnya iman kita di fase keempat. Ini yang mau kita diskusikan. Ini yang mau kita bicarakan di malam hari ini, insya Allah Taala. Masih bisa? 4 menit lagi, baik. Saya sebutkan tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Ilah ini bahasa Arab. Buka kamus bahasa yang tertebal di seluruh dunia, namanya kamus Lisanul Arab, ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Manzur. Tebalnya kamus Lisanul Arab itu hampir 1 meja ini tebalnya. Ya, besar, lebar, ya, banyak. Dibedah ilah ini artinya apa? Secara garis besar arti ilah adalah yang disembah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Ternyata arti sembah itu bahasa Arabnya ibadah. Ibadah ya artinya sembah. Mengibadahi Allah berarti menyembah Allah, gitu ya.
Artinya taati ibadah itu ada dua, mentaati dan mengikuti. Mentaati dan mengikuti, ini arti sembah. Siapa yang lebih mentaati bapaknya berarti dia menyembah bapaknya, begitu maksudnya ya. Siapa yang mentaati suaminya, mengikuti suaminya, walaupun suaminya salah, tetap dia taat, tetap dia ikuti suaminya, berarti dia menyembah suaminya. Berarti suaminya menjadi ilah. La ilaha illa suamiku, la ilaha illa komandanku, la ilaha illa pekerjaanku, la ilaha illa partaiku, la ilaha illa. Gitu ya cara membahasakannya. Bermunculanlah ilah-ilah, yakni yang disembah, yang dipatuhi selain daripada Allah. Ada isya, kita sholat isya dulu, habis isya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian kita setengah jam ke depan ya, dari sekarang itu sudah plus tanya jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, saya review sebentar apa arti ilah. Apa arti ilah? Sembahan ya, sembahan. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Arti sembah itu apa? Dua saja, mentaati dan mengikuti. Baik, perhatikan dulu baik-baik ke sini. Ini adalah mematuhi atau mentaati, dan arti ilah adalah mengikuti ajaran. Maka arti la ilaha illallah, tidak ada yang dipatuhi kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang diikuti ajarannya kecuali hanyalah ajaran Allah. Begitu ya. Mentaati, maka tidak ada yang berhak untuk ditaati di alam semesta ini kecuali hanyalah Allah. Semua ketaatan selama tidak bermaksiat kepada Allah boleh. Taat pada suami, taat pada pimpinan, taat pada majikan, taat pada atasan, taat pada siapa saja, selagi itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka boleh. Apa kata pimpinan kita? Wajib buat SIM, taat kita, karena itu tidak ada melanggar agama ya. Kata pimpinan kita, wajib semuanya pakaian dinas warnanya adalah merah atau warna abu-abu, silakan selama itu tidak melanggar kepatuhan kita kepada Allah. Tapi kalau dia katakan semua wanita yang kerja di instansi kita tidak boleh memakai atribut agama tertentu, standar pakaiannya begini, ternyata dari sana ke sini ke atas harus buka, betis harus buka, maka kalau kita taati itu berarti kita mengangkat atasan kita, majikan kita sebagai ilah. Batal la ilaha illallah kita. Paham sampai di sini? Jadi ketaatan kita hanyalah mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa kita disuruh taat pada Rasul? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Pertama, Rasul mentaati ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini langsung Allah yang menyuruh kita mentaatinya. Langsung Allah yang menyuruh kita mentaatinya. Maka taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah, itu kata Allah dalam surah Ali Imran. Siapa yang taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Nah, Rasulullah berkata, 3 generasi yang pasti benar, ikuti mereka semuanya, berarti kalian mengikuti saya, kata Rasul. 3 generasi itu adalah sahabat, seluruh sahabat Nabi, kemudian tabi'in. Tabi'in ini adalah level anak-anak para sahabat yang beriman. Kemudian tabi'in, yaitu level cucu-cucu sahabat yang mereka beriman. Rasul berkata 3 generasi ini pasti benar. Pasti benar, ikuti mereka. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, mereka ini pasti benar, ikuti mereka. Jadi mengikuti mereka, mentaati mereka bukan berarti kita menanggalkan ketaatan pada Allah, tidak, karena mereka ini kita taati karena ada perintah Allah di dalamnya. Taati Rasul dan taati para sahabat-sahabat Nabi. Oke?
Kemudian kata Rasulullah berikutnya, di belakang saya akan ada ulama warathatul anbiya, para ulama yang mewarisi para nabi-nabi, ulama-ulama yang lurus ya. Ini para ulama-ulama yang lurus. Ini ditaati. Semua ketaatan ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama warathatul anbiya, ulama yang macam ini yang diikuti. Selebihnya ada ulama-ulama yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam, kata Nabi. Siapa yang percaya dengan seruan mereka, siapa yang mematuhi ajakan mereka, orang-orang yang percaya dan mematuhi itu akan dihalau dan dia dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Maka di sini adalah guru-guru dan ustadz, guru-guru, dai-dai, ustadz-ustadz yang menyeru berbeda dengan apa yang Allah dan Rasulnya seru. Jelas ini adalah ilah selain Allah. Paham? Begitu juga penguasa, pemimpin yang memerintah mereka tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya, sementara itu adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati penguasa ini, batallah la ilaha illallah. Paham sampai di sini? Begitu juga dokter. Dokter, ada dokter dari barat. Apa kata dokter? Lemak babi ini sangat baik untuk kesehatan. Limpa babi ini, tulang babi ini, maka dengan ini saja kamu bisa sembuh. Kamu harus minum ini. Itu kata si dokter. Dia perintahkan pasiennya. Pasiennya muslim. Ketika pasiennya patuh dan taat, ini kata dokter, dokternya jebolan Amerika, jebolan Eropa, dan kita ikuti dia, kita patuhi dia. Saat itu sesungguhnya, padahal kita sudah tahu Allah haramkan babi apapun bentuknya, dari kulit sampai ke tulang sumsumnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya, Allah haramkan semuanya. Ternyata sekarang dokter perintahkan, ini makan, ini tidak adalah hati anjing, ini adalah otak monyet, kamu bisa sembuh dengan ini, pasti katanya. Sekarang kita patuhi dia, kita taati dia, maka sesungguhnya, dan kita sudah tahu yaitu adalah diharamkan oleh Allah. Saat itu kita sudah batal la ilaha illallahnya ya. Begitu juga dengan apa nih, guru-guru, dai-dai, ustaz-ustaz, penguasa-penguasa yang mengajak kepada dosa, dokter-dokter yang mengajak kepada yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya. Ini ilah-ilah selain Allah. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka harusnya saat itu kita menolak apapun siapapun bila mereka sudah mengajak kita menyimpang dan lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus para misionaris yang mengajak kita, ayo siapa yang mau saya kasih rumah, saya kasih tanah, saya kasih makanan. Lalu kita taati misionarisnya ya, dan kita ikuti mereka dan maunya mereka apa. Demi Allah batal la ilaha illallah kita. Seterusnya setan, patuh pada apa kata setan. Setan-setan atau duta-duta setan adalah dukun. Dukun-dukun ini juga ilah. Banyak nih ke bawahnya ilah-ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada yang ditaati selama ketaatan itu akan membuat kita berdosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati. Kalau kita taati berarti kita menyembahnya. Gitu ya. Ini arti mentaati yang pertama. Yang kedua, arti la ilaha yang kedua itu mengikuti ajaran-ajarannya. Sekarang bermunculan ajaran. Pertama, ajaran yang ada di fase keempat ini ya, luar biasa ini. Liberalisme. Liberalisme. Apa itu liberalisme? Ajaran, pemikiran, doktrin yang mengatakan bahwa siapa saja berhak mengungkapkan dan melakukan apa saja atas nama kebebasan, atas nama hak azazi manusia. Liberalisme. Maka atas nama HAM, apabila ada anak berzina dengan maknya selama mereka suka sama suka, itu hak dia. Ya, ada saudara kandung berzina dengan saudara kandungnya, ada pacar berzina dengan pacar cowoknya, ada cewek berzina dengan ceweknya di hotel, jangan digerebek. Kenapa? Itu hak mereka selama itu adalah suka sama suka. Liberalisme. Maka siapapun orang mau lakukan apa, bahkan gay, orang-orang gay, homoseksual dengan homoseksual, itu haknya, jangan diganggu, itu hak azazinya. Liberalisme ini yang sekarang masuk mendarah mendaging mulai di Arab Saudi dan di negara Arab lainnya. Liberalisme
Ini adalah bentuk doktrin ajaran pemikiran yang berbahaya. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Misi kita ini hidup adalah menyelamatkan diri, selamatkan keluarga dari api neraka. Jelas-jelas perbuatan ini masukkan ke neraka. Stop, anakku, kau anakku. Selama engkau masih mengakui aku bapakmu, aku ibumu, kau tak boleh lakukan ini. Allah haramkan ini, nak. Dalam agama kita tidak boleh. Begitu, saudaraku. Jangan karena alasan ini adalah hak kemerdekaan dan kebebasan berpendapat, berkata, berbuat, maka atas nama hak asasi manusia biarkan. Itu namanya paham liberalisme. Kalau kita ikuti paham ini, setuju kita dengan paham ini, demi Allah batallah la ilaha illallahnya. Tidak ada yang diikuti ajarannya kecuali hanyalah ajaran Allah. Allah haramkan, ya sekali haram. Ini ada pula, saya nggak apa-apa kata suami saya pergi dengan majikan ke mana, oh dia sekretaris ini, sekretaris perusahaan. Kata suaminya nggak apa, saya ridho, saya ikhlas, berangkatlah kamu. Berapa bulan? 2 bulan. Berdua-dua dengan majikannya, sekretaris perempuan. Istrinya, suamiku sudah ridho. Emang suamimu sebagai ilahmu? Ilahmu siapa? Allah kan? Allah haramkan nggak boleh tanpa muhram. Kalau mau berangkat, dampingi oleh muhrammu, anak bujangmu atau suamimu mendampinginya. Kalau nggak usah begitu. Jadi suami, saya sudah ridho, saya sudah ikhlas. Apapun yang diikhlaskan oleh suami, sementara itu diharamkan oleh Allah, tetap haram. Begitu. Selanjutnya, ilah berikutnya yang ada di fase keempat, yaitu sekularisme. Apa ini sekularisme? Ini adalah paham, pemikiran, doktrin yang disuntikkan kepada generasi melalui media-media, melalui universitas-universitas, melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui apapun ya, seminar-seminar dan sebagainya. Intinya mengajarkan adalah agama ini adalah suci, sementara urusan dunia adalah bangkai dan kotoran, busuk. Jangan campur adukkan agama dengan dunia. Politik itu urusan dunia, kotor. Jangan bawa-bawa politik ke agama, kotor agama ini. Jangan bawa-bawa politik ke mimbar. Jangan ulama bergelut dengan politik. Nggak boleh. Politik ini kotor, menjijikkan, busuk, menghalalkan segala macam cara, dan agama ini suci. Ulama itu manusia bersih dan suci. Jangan masuk-masuk ke sana. Ini ajaran sekularisme. Kamu bicara apa dengan saya? Ini masalah uang kan? Ini masalah bisnis kan? Angka-angka kan? Untung rugi kan? Iya. Jangan di masjid. Masjid ini tempat suci, tempat ibadah. Di luar. Ini masalah bisnis. Iya. Sesungguhnya urusan bisnis adalah urusan agama, urusan politik adalah urusan agama, urusan kesehatan, pendidikan urusan agama, urusan seni budaya, urusan media adalah urusan agama. Apapun yang dimasuki manusia dalam hidupnya 24, ada agama yang mengaturnya. Allah memerintahkan kita, udkhulu fis silmi. Agama ini totalitas, apapun, bahkan masalah ujung kuku, tai kuku, tai gigi, semua dibahas oleh agama. Masalah darah dibahas oleh agama. Masalah apa yang nggak dibahas oleh agama? Dibahas semua. Jadi jangan pisah-pisahkan antara ini agama dengan ini dunia. Semuanya ada agama yang mengaturnya. Itu ajaran Allah, ikuti ajaran Allah itu. Kalau kita pisah-pisah dan kita percaya dengan ungkapan bahwa ini agama nggak boleh dibawa ke urusan dunia, sekulerisme itu ajaran sekuler. Orang ini murtad, orang ini batal syahadatnya. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang saya sembah kecuali hanyalah Allah. Artinya tidak ada ajaran yang akan saya ikuti dalam hidup ini kecuali hanyalah ajaran Allah. Bagaimana cara ajaran Allah di politik? Bagaimana cara ajaran Allah di pendidikan? Bagaimana cara ajaran Allah di ekonomi? Bagaimana cara ajaran Allah di kesehatan? Bagaimana cara ajaran Allah di media? Bagaimana cara ajaran Allah di bertetangga, di muamalat dan sebagainya? Semuanya ada ajaran Allah rinci. Ambil semuanya, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kita percaya dan terima dengan hasungan ajaran ini, maka berarti kita sudah mengambil ajaran itu sebagai ilah selain daripada Allah. Batal la ilaha illallah kita.
Paham sampai di sini? Lanjut. Pluralisme. Apalagi pluralisme ini? Pluralisme adalah sebuah doktrin, sebuah ajaran, sebuah pemikiran yang merusak dan murtad, yang meyakini bahwa semua agama benar. Semua agama benar. Enggak boleh meyakini hanya Islam saja agama yang paling baik, Islam saja agama yang paling benar. Semua ajaran, mau ajaran Taos, mau ajaran Buddhis, mau ajaran Muhammad, mau ajaran mana saja, sama baiknya, sama benarnya. Mau agama Kristen, mau agama Yahudi, mau agama apa saja, sama baiknya. Ini ajaran yang berbahaya, sehingga dalam satu keluarga sah-sah saja. Ayahnya Kristen, ibunya Muslimah, anaknya Yahudi, yang ini adalah apalagi macam-macam agamanya. Satu keluarga, kami adalah keluarga idealis. Satu keluarga ini saling memahami atas nama hak asasi manusia. Pluralisme, dan ini diajarkan di kampus-kampus, di beberapa ya. Ini diajarkan di universitas Islam, baik di Indonesia ataupun di Barat. Sengaja memang disuntikkan pemikiran pluralisme, lalu diisukan oleh para cendekiawan yang kepalanya setengah botak dengan gelar profesor, dan mengatakan bahwa tidak baik dan tidak boleh meyakini hanya agamanya saja yang benar, hanya ajaran dibawa Nabi Muhammad saja yang benar. Coba buka itu 10 pembatal syahadat, termasuk di antara yang membatalkan itu adalah pluralisme ini. Kalau dalam keyakinan kita apa? Innad dina indallahil, hanya agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mengambil, orang yang mencari selain daripada Islam agama yang dipercayainya, agama yang dianutnya, agama yang diyakinnya, Allah tolak dia di akhirat. Allah hitung dia termasuk orang yang merugi, dan neraka dia kekal selama-lamanya. Ini finish, sudah final. Yang mengatakan ini siapa? Allah Rabbul Keyakinan kita begitu. Oh silakan dia merasa agamanya benar, agama ini benar, silakan. Tapi dalam keyakinan kami hanya Islam agama yang benar. Menurut siapa? Menurut Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam, pemilik dunia dan akhirat, penggenggam surga dan neraka. Allah mengatakan hanya Islam. Yakin itu Pak. Kalau ada orang yakin semua agama benar, itu urusan dia. Yang jelas secara akidah di mata Allah dia sudah batal la ilaha illallahnya. Walaupun dia Pak Haji, walaupun dia cendekiawan muslim, walaupun dia profesor doktor kiai haji, tetap saja murtad. Pluralisme. Berikutnya lagi, demokratisme. Nah ini dia, demokratisme, demokrasi. Orang bangga betul di abad ini, demokrasi, demokrasi. Kaum muslimin yang kami muliakan, demokrasi ini inti ajarannya adalah mendahulukan manusia daripada Allah. Mendahulukan manusia daripada Allah. Apa kata rakyat? Itu adalah kata Tuhan. Kalau rakyat setuju, agama nggak setuju, dulukan rakyat. Betul tidak? Kalau pendapat rakyat begini, pendapat agama begitu, jangan dengarkan agama, karena pendapat manusia lebih dikedepankan. Ini demokrasi. Ini adalah ilah baru. Ustaz, bahaya loh Ustaz. Ustaz nanti ditangkap. Kenapa ditangkap? Ini wewenang agama untuk disampaikan. Ini gak ada urusan. Saya tidak mengajak orang, ayo kita berontak, ayo kita revolusi, ayo kita gulung pemerintahan, ayo kita lakukan kekacauan, anarkisme dan sebagainya. Tidak. Saya hanya mengatakan ini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib lebih ditinggikan, lebih dimuliakan daripada apa saja. Sementara demokrasi lebih mendahulukan pendapat makhluk dan manusia daripada apa yang dari Allah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau begitu kenapa Ustaz ngajak kami pesta demokrasi? Nanti 2024 lah kemana pula Ustaz ajak kami. 2019 kemarin Ustaz ada di kelompok mana? Bersama Habib Rizik kan? Ngasung-ngasung Prabowo kan? Nanti Ustaz, itu kan demokrasi semua Ustaz. Ayo, ngomong nggak nanti itu? Ustaz katakan demokrasi ini adalah ilah selain Allah. Sementara Ustaz ngajak kami ke situ. Benar nggak? Benar nggak? Benar apanya? Begini saudaraku, Rasulullah mengatakan ad-dunya bahrun amik.
Dunia ini adalah laut yang sangat dalam. Selama kita di laut, kita harus ada kapal, kan gitu ya. Kata Rasulullah, sejak saya diutus sampai habisnya umat ini, kamu nanti ada di kapal pertama, kapal kedua, kapal ketiga. Di 3 kapal ini masih Islam yang memimpin dunia. Kita bisa ada di atasnya dan menyembah Allah tanpa bahaya. Kita tidak akan tenggelam ke dalam laut kehidupan dunia ini. Eksistensi kita dan penyembahan kita kepada Allah terlindungi, aman, karena ada kapalnya. Kapalnya adalah pemerintahan Islam. Di fase kelima kapal ini kembali ada. Di fase keempat kapal ini nggak ada. Ketika kapal nggak ada, kita terombang-ambing di atas laut. Sementara kita harus bertahan hidup, kita harus tetap menyembah Allah, kita harus menjaga eksistensi kita, ya. Maka yang ada nampak hanyalah bangkai ikan paus yang terapung-apung. Lah, kalau bangkai itu wangi apa busuk? Di dalam bangkai itu banyak ulat tidak? Banyak bakteri, kuman, hal yang menjijikkan banyak nggak di bangkai itu? Tapi cuma itu yang terombang-ambing, yang bisa kita panjat, bisa kita berdiri di atasnya, walaupun timbul tenggelam, walaupun menjijikkan dan bau. Sementara itu yang ada, ya udahlah numpang dulu di sana sementara. Ntar kalau udah datang kapal kita lagi, naik lagi kapal kita. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Bukan berarti saya ngajak, bukan berarti saya menyeru, tetapi saya mengatakan pertahankan eksistensi kita, walaupun yang ada hari ini bangkai yang menjijikkan, numpanglah dulu di atasnya. Sampai di sini paham? Oke. Jadi jangan dikatakan ini Ustaz pelin-pelan. Tidak, tapi logikanya seperti itu. Oke, kita menunggu fase kelima, Allah kembalikan kapal ini kepada kita, dan kita akan naik ke atas kapal itu lagi sambil menyembah Allah dalam keadaan tenang dan berwibawa. Ya, baik saudaraku. Fase ini adalah ilah-ilah. Secara akidah kita mengatakan saya tidak terima demokrasi, walaupun negara kita memakai dan menganut paham demokrasi. Biarkan. Kita tidak mengajak agar kita memberontak pada negara, tetapi secara akidah saya menolak demokrasi. Tapi ini yang ada, ya udah saya numpang dulu di atasnya sampai Allah kembalikan kepada kami kapal besar kami. Gitu. Faham ya sampai di sini? Oke. Lanjut. Setelah itu ateisme, ini juga ilah baru. Ateisme, komunisme. Komunisme. Apa lagi? Liberalisme, sekulerisme, pluralisme, demokratisme, ateisme, komunisme, kapitalisme, sampai kepada nanti dajjalisme. Ini terakhir nih, paling terakhir nih, dajjalisme. Baik, banyak ini muncul-muncul isme-isme, semuanya adalah ilah. Kita wajib mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang aku taati, tidak ada ilah yang aku ikuti kecuali hanyalah Allah. Artinya ketika aku mentaati selain Allah, berarti dialah ilahku. Ketika aku mengikuti selain ajaran Allah, berarti aku mengilahkannya, aku menyembahnya. Suatu hari Nabi berkata kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, apa kata Nabi? Setelah Adi bin Hatim atau ini orang Kristen ya, salib di dadanya besar, gede. Tapi dia kemudian menguji Nabi dan lulus semua jawaban Nabi, hanya Nabi-Nabi saja yang sanggup menjawab. Lalu kata Adi bin Hatim atau saya masuk Islam. Bersyahadatlah dia. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi setelah itu, setelah ini kamu jangan lagi mengilahkan guru-guru kamu, pendeta-pendeta kamu, rahib-rahib kamu, ya, biarawan-biarawati kamu. Apa kata Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah mereka. Kata Rasul, ketika mereka mengajak kamu, memerintahkan kamu, dan ajakan perintah mereka berbeda dengan yang Allah turunkan, kamu patuhi nggak? Betul ya Rasulullah. Ketika mereka membuat ajaran baru berbeda dengan isi kitab sebelumnya dari Allah, ya, kamu ikuti nggak? Iya ya Rasulullah. Itulah maksudnya kamu sudah menyembah mereka. Ya, itulah maksudnya kamu sudah menyembah mereka. Jadi maksud menyembah adalah mengikuti dan mentaati. Faham sampai di sini? Jaddidu, ulangi kembali, jaddidu, perbaharuilah oleh kamu imanakum, keimanan kamu, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Jadi dengan prinsip ini, apapun yang muncul di fase keempat, kita sudah punya prinsip la ilaha illallah, walaupun kita akhirnya dikubur hidup-hidup, la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah. Arti asyhadu itu dalam lisan Arab,
dalam kitab kamus yang terbesar tadi artinya berjanji, bersumpah, bersaksi. Karena bahasa Indonesia bahasa yang miskin, hanya satu aja yang bisa diucapkannya. Saya bersaksi. Lalu sisi saya berjanji, saya bersumpahnya dihilangkan. Padahal kalau asyhad itu artinya saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa saya tidak akan mengikuti, saya tidak akan mentaati kecuali hanyalah Allah. Begitu, itu artinya ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat kajian kita di malam hari ini. Pas 8:30. Cuman ada pertanyaan yang masuk ke meja kami. Rasanya pertanyaan ini ada yang sesuai tema, ada yang tidak sesuai dengan tema. Mungkin saya akan tanggapi yang sesuai tema saja ya. Ini yang tulisannya, yang pertanyaannya sesuai dengan tema saja nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lebih memprioritaskan satu di antara yang 8, kan jatuh pada kemusyrikan mahabbah yang saya belum pahami. Ketika Allah memanggil, menuntut kita berkorban, agama Allah menjerit, kita lebih mementingkan satu di antara yang 8 itu, yang ada di Quran surah At-Taubah ayat 24. Sudah jatuh pada syirik mahabbahkah orang ini ya? Maksudnya yang di garis bawah itu maksudnya gimana Bu ya, dan apa saja contoh-contohnya? Jadi syirik mahabbahnya di surat At-Taubah memang ada yang dicintai. Dicintai itu ada 8 ya, aba'akum wa abna'akum wa ashiratukum wa amwalukum dan sebagainya. Nah, ketika itu lebih kita dahulukan daripada Allah Subhanahu wa taala, jatuh enggak kita? Kalau dengan sengaja kita memilih salah satu dari 8 itu, di waktu yang sama Allah memanggil, di waktu yang sama si fulan, umpamanya mak kita, ayah kita, pimpinan kita memanggil. Ada 2 panggilan. Panggilan mana yang lebih kita prioritaskan? Dengan sengaja kita memprioritaskan panggilan kekasih kita, panggilan istri kita, panggilan suami kita, panggilan majikan kita. Kita tinggalkan panggilan Allah. Demi Allah saat itu kita jatuh pada syirik mahabbah. Orang yang jatuh pada syirik mahabbah wajib tobat di dunia. Kalau dia nggak tobat, matinya kafir, matinya murtad. Di akhiratnya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Tolong buka surat At-Taubah ayat yang ke surah ayat ke-24 ya. Baik. Terus pertanyaan berikutnya. Ini ketika ditanya Dajjal, pilih sungai api atau sungai air, itu tetap lantunkan surah Al-Kahfi atau berhenti dulu? Jadi Dajjal itu menciptakan surga ya, di sebelah kirinya, padahal itu adalah kebun-kebun dan aliran air yang palsu, hanya sihir, hanya fata morgana. Siapa yang memasukinya berarti dia murtad, kata Rasulullah, dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sementara Dajjal juga menciptakan di sebelah kirinya, di sebelah kanannya adalah api neraka yang menyala-nyala. Kata Rasulullah, masuki itu, karena yang memasukinya berarti dia menunjukkan tauhid la ilaha illallahnya kepada Allah, dan dia pasti menjadi ahli surga Allah, kekal di dalam surga selama-lamanya. Gitu ya. Nah, saat melihat ketika masuk dalam api, masuk sudah selesai tahu belum kita membaca Kahfi? Al-Kahfi itu dibaca saat baru jumpa dengan Dajjal. Bukan ketika kita sudah dimasukkannya baru baca surah Al-Kahfi. Jadi itu dibaca surah Al-Kahfinya 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir adalah ketika kita baru nampak Dajjal, dan Dajjal baru melihat kita baca itu langsung. Dia akan menjadi tembok yang menghalangi hati kita dari diterjang oleh hantaman sihirnya. Ya, setan-setan Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam dada kita, tidak akan bisa menghipnotis kita, tidak akan bisa menguasai kita. Gitu maksudnya ya. Jadi dari sekarang wajib lancar membacanya tanpa melihat Quran. Ketika sudah masuk sungai api itu, apakah sudah mati atau bisa keluar lagi? Meninggal dia, tapi meninggalnya syahid ya. Lalu nggak ada lantun-lantunkan Al-Kahfi, nggak ada lagi. Apakah bangsa jin dan manusia yang ikut mati di peristiwa angin lembut, kematian itu semuanya dia nggak mati husnul khotimah? Ya, selama dia beriman, dia meninggalnya husnul khotimah. Selama dia ada iman di dalam dadanya ya, itu adalah meninggal yang paling indah, meninggal husnul khotimah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, ya, dia tetap husnul khotimah. Artinya sekalipun dia di akhirat nanti tetap merasakan pencucian dosa karena dia azab dulu di neraka, dia tetap akan keluar dan berhasil masuk surga insyaallah taala. Kemudian kalau hafal ayat pertama dan ayat 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, pas mengulangnya lagi lanjut ke 10 ayat terakhir baru ke 10 ayat pertama lagi, atau ulang baliknya, jangan diulang, sekali aja dibaca udah cukup di depan Dajjal. Ya, tidak usah berulang-ulang bacanya.
Terus, apakah perangai hewan-hewan buas akan kembali menjadi buas dan brutal setelah peristiwa angin lembu kematian? Ya, benar. Semua binatang akan kembali kepada fitrah binatang asli setelah kematian di fase kelima, ya, kematian mendadak seluruh orang beriman. Kemudian wah, ini pertanyaannya agak gelik saya nih. Apakah ketika seorang istri diajak berhubungan intim oleh suaminya, lalu responnya adalah capek, baru juga pulang kerja, nanti aja, ngantuk, nanti aja, lagi masak nanti ya, capek habis beres-beres nanti aja, maksudnya menunda, apakah tetap dianggapnya menolak ajakan suami? Gimana kalau sebaliknya suaminya yang menunda ketika diajak oleh istrinya? Dalam pandang Islam gimana? Ini perlu ditanyakan, jangan dianggap ini perkara yang tidak perlu, ya. Baik, walaupun ini ada nggak sedikit banyaknya kaitannya, saya anggap ada aja lah gitu. Patuh pada manusia. Allah mewajibkan kita taat pada suami, kan gitu Bu, ya. Salah satu yang diperintahkan betul dalam Islam adalah ketika suami mengajak, walaupun kamu sedang masak, matikan kompornya, matikan apinya, matikan dulu apa saja yang bisa mengganggu kamu untuk bisa memenuhi ajakan suami. Sekalipun sedang sibuk, berhenti dalam seluruh aktivitasnya demi memenuhi panggilan suami. Jika suami tidak dipenuhi panggilannya, lalu suami ngedumel, suami dongkol, tidur dalam keadaan kesal dan marah, demi Allah, sampai suami bangun besok pagi, istri ini dalam keadaan dilaknat dan dimurkai oleh seluruh malaikat, dan wanita ini berbahaya keadaannya. Kalau malam itu dia meninggal dunia, Allah tak ridho kepadanya dan tidak ada jalan ke surga baginya. Naudzubillah. Tapi kalau dia minta izin pada suaminya, sebentar abang bersih-bersihkan badan dulu, belum lagi dia penuhi, suaminya meninggal umpamanya, wanita ini dalam rangka persiapan untuk memenuhi panggilan suami, Allah anggap dia sedang berhak mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kalau suami yang diminta oleh istri, bang udah kepengen, apa kata suami? Ntar, capek, ya, dan sebagainya. Apakah ini tidak termasuk diantara sama dengan ini? Beda, ya. Kalau suami tidak diperintahkan mentaati istri, tapi kalau istri diperintahkan mentaati suami. Suami dalam hal ini hak orang yang memberi. Kalau dia memberi, memberi. Jika dia tidak memberi saat itu, dia tidak memberi, maka dia tidak akan diilam dalam agama. Ilam itu apa? Tidak akan dicela di dalam agama. Tetapi ketika suami ini sudah jelaslah istri sudah lebih 1 minggu tidak mendapatkan nafkah batin, masih saja dia menolak, padahal dia punya ada beberapa kesempatan dan waktu, dia tidak memberinya pada istrinya berhajat, maka kalau sempat istrinya berzina, zina istrinya nih suami yang tanggung. Dengan si istri tetap berdosa tentunya, ya, istri tetap berdosa, tapi sebanyak dosa yang didapat oleh istri, suaminya mendapatkan duluan karena suami tidak memenuhi dan tidak menunaikan kewajibannya. Baik. Terus apakah orang yang bunuh diri siksaannya di neraka sesuai dengan cara orang tersebut mengakhiri hidupnya? Ya, demikian dalam hadisnya. Dia lemparkan dirinya dari tebing yang tinggi sampai ke bawah, mati. Macam itu dia akan menyiksa dirinya nanti dalam neraka jahanam. Dia naik ke tebing, ke gunung yang tinggi, lalu dia lemparkan, lalu hidup kembali, kemudian dia naik lagi ke atas, dia lemparkan, begitu dia terus selama-lamanya. Orang yang mati bunuh diri, selama dia tidak mendustai takdir, ya, tapi hanya dia merasa tak kuat lagi. Contoh, ya, wanita muslimah kita di Belgrad, di penjara Belgrad di Irak, masih ingat nggak kisah ini? Mereka ditangkap lalu diperkosa rame-rame, 10 orang sampai 100 tentara sehari. Akhirnya dia nggak sanggup lagi, lalu dia mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Wanita macam ini, apakah termasuk dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya, atau dia tidak dikekalkan? Tidak kekal dia di neraka, hanya saja dia akan dikeluarkan lagi dari neraka dalam kondisi dia dengan sukarela melakukannya. Sukarela itu apa? Bunuh diri dengan sukarela, dengan pilihannya sendiri dan mendustakan takdir, maka dia kekal abadi dalam neraka, tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia mengerjakannya dalam keadaan terpaksa, hanya saja sudah merasa tak kuat, seperti diperkosa rame-rame seperti itu tadi, lalu di akhir hidupnya, tetap saja itu haram, dan dia tetap akan mendapatkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada saatnya dia akan disucikan, dibersihkan setelah diazab, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Harusnya dia sabar, dia bersabar, tidak boleh dia mengakhiri hidupnya, kecuali yang mengakhiri hidupnya demi keamanan kaum muslimin. Pokoknya seorang tentara yang mengerti tentang masalah seluk-beluk militernya di negaranya, dia ditangkap, mau disiksa oleh musuh supaya keluar rahasia besar tentang negaranya, tentang militernya, tentang apanya, dan dia tahu dia takkan kuat, lalu dia bunuh dirinya.
maka orang macam ini dia dianggap dia syahid, karena dia menyelamatkan negaranya, dia menyelamatkan militernya, dia dianggap syahid. Tapi yang terbaik adalah dia coba menggunakan sisa tenaga yang ada, ambil senjata musuh atau patahkan badan dan tangan musuh dan apa yang bisa lah, walaupun dia dibunuh setelah itu lebih baik daripada dia mengakhiri hidup sendiri. Sementara dia masih punya tenaga, pakai tenaganya lawan, walaupun dia hanya bisa mematikan satu atau melukai satu, lalu dia diberondong dengan peluru, dia syahid. Ya, itu lebih baik daripada dia mengakhiri hidupnya. Tapi ingat ya, yang terakhir ini demi menyelamatkan rahasia besar negara, ya, rahasia besar militer dan sebagainya. Paham sampai di sini? Terus saya udah ingetin istri, kalau belanja produk, kalau di restoran sana jangan ke sana, itu perusahaannya orang kafir memerang Islam dan kaum muslimin. Apa jawaban istri? Kan cuma beli aja, nggak ikut-ikutan kok. Yang kata aku, teh tetap aja kamu keuntungannya ada buat mendanai kejahatan mereka. Kalau yang beli ke sana apakah jadi terlibat dan iman jadi batal? Enggak secepat itu imannya batal. Ya, tapi dia terlibat enggak? Kalau dengan sengaja dia tahu keuntungan pasti akan dipakai untuk, nah ini memang benar ya. Kalau dengan sengaja dia berbelanja dengan orang kafir, yang orang kafir itu memerangi Islam, padahal dia tahu orang kafir itu memerangi Islam, membantai Islam, dia tetap bermuamalah, dia tetap berbisnis, dia tetap berbelanja dengan orang kafir itu, dia dianggap bahagian daripada orang yang memerangi kaum muslimin. Secara akidah dia batal akidahnya. Dengan sengaja, tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Oke ya, maka saat itu status hukumnya orang ini sama dengan orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, walaupun hanya sekedar belanja. Nggak ikut-ikutan ya nggak ada cerita, kan dia masukkan dananya ke sana dengan cara belanja. Kecuali terpaksa, saya nggak bisa lagi kecuali hanya naik pesawat ini, nggak ada lagi pesawat yang lain. Sementara saya harus berangkat, pesawat ini milik orang Yahudi, umpamanya ya, terpaksa. Gimana lagi? Walaupun ada keuntungannya untuk orang Yahudi memerangi kaum muslimin di Palestina. Ya, sama. Maka seperti ini Allah akan mengampuninya, Allah akan memaafkannya. Sama dengan orang yang terpaksa makan daging babi. Kalau nggak dia makan, sementara dia kelaparan, kalau nggak dia makan mati. Kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan makan. Makanlah, tapi cukup untuk menahan hidupnya saat itu saja. Dalam artian makanlah 1-2 suap, kira-kira udah terasa kuat sedikit tulang punggungnya. Jangan ambil pula 1 mangkok ya. Cukup kira-kira 1 potong begini, setengah potong begini, sudah berisi nggak perutnya, sudah bisa bertahan hidup nggak? Udah, jangan dibungkus pula yang lain. Karena ma ubiha liddarurati yuqaddaru biqadariha. Karena alasan darurat, sesuatu yang diharamkan akhirnya menjadi boleh, maka itu pun tetap dibatasi dengan batasan-batasannya. Yang ini saya nggak ngerti pertanyaannya nih, maaf. Kemudian assalamualaikum, Afan Ustaz minta nasihat gimana cara untuk menghindari salah satu atuah akhir zaman, fitnah akhir zaman, yakni fitnahnya wanita dengan dahsyatnya fitnah wanita sampai ibadah belajar pun terganggu, padahal saya sudah mengisi dengan kegiatan dan bersaum, tapi tetap saja godaannya sangat memberatkan meskipun sudah menghindarinya. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi ini anak bujang ini. Anak bujang, mata melotot, tengah malam juga masih menerawang ya. Makanya kawin cepat ya. Kalau udah nggak kuat lagi, kawin cepat. Nggak ada kerjaan, dengan menikah Allah akan beri dia kerja. Karena salah satu hikmah pernikahan adalah membuka pintu rezeki. Siapa yang berniat menikah demi menyelamatkan dirinya dari berzina, Allah jamin rezekinya. Masya Allah, itu solusinya. Nggak ada solusi yang lain. Puasa udah, ibadah-ibadah udah katanya tadi kan. Semua yang baik-baik udah dilakukannya, tapi tetap aja ya udah, menikahlah. Salurkanlah dengan baik libido yang alami itu. Insya Allah Ta'ala terakhir ini ya, Afan Ustaz, mohon diingatkan untuk kepada jemaah untuk mempersiapkan infak terbaiknya. Antum udah dengar kan? Udah disiapin dari tadi kok. Tinggal jalan kotaknya jalan. Ini jelas kalau ada panggilan seperti ini pasti untuk fisabilillah. Pasti untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mana timnya? Ayo sekarang Bapak Ibu, antum sudah punya niat pastinya ini, maka niat itu jangan dibawa pulang lagi ya, tinggalkan di kota-kota yang sebentar lagi beredar ini.
Itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang tinggal di warung, yang tinggal di lapau, itu untuk dihisap nanti pada hari kiamat. Tapi yang kita tinggalkan di celengan masjid, ini akan menolong kita di yaumil mahsyar.